Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi mengenai literasi baca dan tulis di sekolah dasar. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ninyo Manayu Trisnayani dengan NIM 2211031001 dan ada rekan saya Gustia Yuneta Putri Widayanti dengan NIM 2111031344 dan ada rekan saya yang berikutnya Ana Agung Komang Melia Sukmawati dengan NIM 2111031403 dan ada rekan saya yang terakhir Ana Agung Ayu Mirah Widantari dengan NIM 2111031388. Baik, adapun subbab materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian literasi membaca, yang kedua komponen dan prinsip-prinsip literasi membaca, yang ketiga konsep dasar literasi menulis, yang keempat prosedur pembelajaran literasi menulis, dan yang terakhir adalah metode pembelajaran literasi menulis. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang literasi membaca. Nah, literasi pada awal kemunculannya berarti melek aksara atau keberaksaraan yang mana fokus utamanya adalah membaca dan menulis. Nah, literasi yang bahasa Inggrisnya literacy berasal dari bahasa Latin yaitu litera atau huruf yang berarti pemahaman pada suatu tulisan. Nah, untuk sekolah dasar biasanya menggunakan literasi dasar yaitu siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mendengar, membaca, menulis, menghitung, menyampaikan, dan memberikan informasi berkaitan dengan pemahaman. Nah, dari pemaparan-pemaparan tersebut dapat diartikan bahwa literasi merupakan suatu kemampuan untuk memahami suatu bacaan, tulisan maupun informasi yang diperoleh. Nah, membaca adalah suatu kegiatan atau proses dalam menemukan informasi-informasi dalam sebuah tulisan sebagai pengetahuan. Dapat diartikan bahwa literasi membaca merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, memaknai, menggunakan, dan mempertimbangkan makna dari sebuah tulisan yang dibaca, sehingga sesuatu yang dibaca bisa membekas lama di pikiran pembaca. Materi selanjutnya yaitu komponen dan prinsip-prinsip literasi membaca. Nah, komponen literasi membaca yaitu yang pertama ada literasi dini, yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosial di rumah. Nah, dan yang kedua yaitu ada literasi dasar, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk menghitung, mempersiapkan informasi, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Dan yang ketiga yaitu literasi perpustakaan, di mana memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami DDS sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah. Dan yang keempat yaitu ada literasi media, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media digital, dan memahami tujuan penggunaannya. Dan yang kelima yaitu ada literasi teknologi, yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti perangkat keras, perangkat lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Dan yang terakhir yaitu ada literasi visual, yaitu pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio visual secara kritis dan bermartabat. Nah, adapun juga prinsip-prinsip literasi membaca. Yang pertama yaitu ada program literasi yang baik bersifat berimbang. Sekolah yang menerapkan prinsip ini maka akan dapat menyadari bahwa siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda antara satu sama lain.
Dan yang kedua yaitu diskusi dan strategi bahasa lisan, sangat penting dalam prinsip literasi ini. Nah, yang dimana siswa akan dituntut untuk bisa atau dapat berdiskusi mengenai suatu informasi tertentu, serta juga dalam diskusi membuka kemungkinan perbedaan pendapat, serta akan diharapkan dapat mengungkapkan perasaan serta pendapatnya untuk dapat melatih kemampuan berpikir lebih kritis. Dan yang ketiga yaitu ada program literasi berlangsung. Di semua kurikulum program literasi ini ditunjukkan oleh seluruh siswa, jadi tidak bergantung pada kurikulum, serta juga membiasakan kegiatan atau aktivitas literasi merupakan kewajiban guru semua mata pelajaran. Nah, dan yang terakhir yaitu ada keberagaman perlu dirayakan di kelas dan sekolah. Para siswa itu disediakan buku-buku yang bertemakan kekayaan budaya negara Indonesia dalam upaya lebih mengenal budaya yang ada serta juga ikut dalam melestarikannya. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar literasi. Nah, dalam konsep literasi, menulis merupakan proses berulang yang dilakukan penulis untuk merevisi ide-idenya, mengulangi tahapan-tahapan menulis hingga mampu mencurahkan ide dan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan gagasan atau ide yang dikembangkannya. Secara umum, proses literasi menulis memiliki tahapan yang sama dengan menulis pada umumnya. Tahapan tersebut terbentang dari tahap pemerolehan ide, pengolahan ide, hingga pemproduksian ide. Namun dalam tinjauan yang lebih spesifik, terdapat beberapa kekasan proses menulis dalam konteks literasi. Yang berikut merupakan tahap-tahapannya. Yang pertama itu pemerolehan ide. Penulis mendayagunakan kepekaannya untuk mereaksi berbagai fenomena hidup dan kehidupan manusia yang diketahuinya melalui berbagai piranti pemerolehan ide. Kemudian yang kedua itu pengolahan ide. Penulis mendayagunakan beberapa kemampuan yang meliputi kemampuan berpikir, kemampuan berasa, dan kemampuan berimajinasi. Pengguna jenis kemampuan ini akan sangat bergantung pada tujuan tulisan yang akan diproduksi. Nah, yang ketiga yaitu pemproduksian ide. Penulis menggunakan piranti produksi ide, yakni pengetahuan bahasa, gaya penulisan, dan pengetahuan tentang teks. Pengetahuan bahasa merupakan piranti utama yang digunakan oleh penulis dalam mengemas gagasan yang telah diolahnya. Kemudian yang keempat itu penyuntingan. Penulis menilai tulisannya baik dari segi kebenaran isi, kebenaran bahasa, maupun kebenaran teknik penulisan. Proses penyuntingan merupakan proses penting dalam literasi menulis, bahkan dikatakan sebagai proses menulis yang sesungguhnya. Kemudian yang kelima itu publikasi. Penulis mempublikasikan tulisannya melalui berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Pemilihan media publikasi juga menjadi sangat penting karena akan berhubungan dengan gaya penulisan pembaca dan keluasan wilayah pembaca. Semakin luas wilayah pembacanya, media tulisan ini biasanya semakin ketat dalam memilih naskah layak baca. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur pembelajaran literasi menulis. Nah, belajar menulis dalam konteks literasi harus dilakukan dengan menggunakan teknik menulis yang tepat. Nah, teknik menulis juga terkait dengan 5 hal yang menjadi perhatian dalam pembelajaran literasi. Nah, berikut adapun prosedur pembelajaran literasi menulis menurut Unggul Level dalam Abidin pada tahun 2018, yaitu yang pertama, pra-menulis. Nah, pada tahap pra-menulis ini dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu yang pertama, bimbingan pra-menulis. Nah, pada tahap ini, guru memberikan kegiatan agar siswa dapat memahami secara menyeluruh apa yang akan ditulis. Lalu yang kedua, itu ada kesadaran menulis. Nah, pada tahap ini, guru mengajak siswa untuk merangkul kegiatan menulis dengan kesadaran yang tinggi. Lalu yang ketiga, ada membuat peta konsep. Nah, pada tahap ini, siswa diajak membuat peta konsep tentang apa yang akan mereka tulis. Lalu yang keempat, itu ada membuat daftar pertanyaan. Nah, pada tahap ini, siswa membuat beberapa pertanyaan yang relevan terkait dengan topik yang akan dibahas. Lalu yang terakhir itu ada melengkapi data. Nah, pada tahap ini siswa melakukan berbagai tugas untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam mengembangkan suatu karangan.
Nah, lalu tahap yang kedua itu ada membuat draft. Nah, dalam tahap penulisan draft ini ada banyak tugas yang dapat dilakukan oleh siswa, yaitu antaranya yang pertama menyusun lembar informasi. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk memfokuskan pemikiran mereka tentang apa yang mereka diskusikan. Nah, lalu yang kedua itu ada menulis ulang ide-ide. Nah, pada tahap ini siswa mulai menulis dan juga berulang kali mengevaluasi terkait dengan lembar informasi yang mereka kerjakan, sehingga semua tulisan yang mereka buat itu sudah lengkap dan juga benar. Lalu yang ketiga itu ada menulis berkelompok. Nah, dalam tahap ini siswa diajarkan untuk mengintegrasikan ide-ide mereka dalam kelompok, sehingga mereka dapat bertukar pikiran bersama kelompok untuk menuangkan ide-ide terkait tulisan yang mereka tulis. Lalu yang keempat itu ada menulis kutipan. Nah, untuk mendukung kebenaran tulisan yang dihasilkan siswa. Nah, itulah tujuan dari menulis kutipan ini. Lalu yang terakhir ada mengecek kembali validitas isi. Nah, pada tahap ini siswa dapat mengulangi prosedur sebelumnya. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa hasil karyanya ini sudah benar dari segi topik maupun dari gaya penulisannya. Nah, lalu pada tahap yang ketiga ada revisi. Nah, pada tahap ini siswa harus memeriksa kosakata yang telah mereka pilih selama proses penulisan. Nah, pengecekan ini diikuti dengan tindakan menulis ulang kosakata yang mungkin kurang tepat. Lalu yang keempat itu ada tahap penyuntingan. Nah, tahap penyuntingan ini kita diajak untuk mengembangkan kalimat. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan jika pada awalnya siswa hanya mampu menulis kalimat-kalimat yang singkat. Kemudian dalam kegiatan ini siswa akan diajak untuk menambah informasi yang baru, sehingga kalimat tersebut menjadi lebih panjang dan tulisan-tulisan yang siswa buat akan menjadi lebih rinci dan juga lebih lengkap. Lalu yang terakhir itu ada tahap publikasi. Nah, pada tahap ini siswa akan diajak untuk mempublikasikan terkait dengan tulisan maupun karya yang telah dibuat. Nah, publikasi tulisan ini sebaiknya dilakukan di dalam kelas. Nah, dalam bentuk kunjungan karya, ditempel di majalah dinding, maupun juga dapat dipublikasikan melalui internet. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode-metode pembelajaran literasi menulis. Nah, ada beberapa metode pembelajaran literasi menulis, yaitu yang pertama bengkel menulis adalah area literasi di mana siswa mempelajari proses menulis dengan menyediakan waktu yang cukup bagi guru untuk secara aktif mempersiapkan, mengorganisir, dan mempresentasikan tulisan mereka. Tujuan utama dari metode ini adalah agar siswa dapat mengidentifikasi tema secara memadai dan mengembangkannya dalam berbagai gaya penulisan. Melalui tugas ini, siswa diharapkan dapat memahami makna sebenarnya dari proses menulis. Kemudian yang kedua yaitu metode penulisan berbasis genre, adalah metode pembelajaran menulis yang menekankan pentingnya mengenal sebuah buku sebagai bekal untuk melakukan kegiatan menulis. Berdasarkan pengertian tersebut, pembelajaran menulis akan dimulai dengan melatih siswa bagaimana sebuah tulisan dengan genre tertentu dibuat secara tepat berdasarkan contoh atau model tulisan yang sudah jadi. Kemudian yang ketiga, yaitu metode observasi kritis, adalah metode pembelajaran menulis yang menekankan pada kemampuan siswa untuk menyelesaikan serangkaian kegiatan observasi sebagai bahan dalam tugas menulis. Elemen penting dalam strategi ini adalah bahwa tulisan yang dibuat oleh siswa haruslah bermakna bagi mereka. Hal ini menandakan bahwa tulisan tersebut bermanfaat bagi siswa dalam memperluas pemahaman mereka terhadap konsep-konsep suatu subjek ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat yaitu penyuntingan. Pada tahap ini, anak secara individu atau dengan bantuan teman atau pendampingan guru dapat memperbaiki dan menyempurnakan tulisan yang dibuatnya, terutama dari segi penggunaan ejaan, kejelasan tulisan, kesalahan format, dan kesalahan mekanik lainnya. Sekian, terima kasih.